Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami wartawan dari majalah Sekolah MI Muhammadiyah Kameron MK hendak mewawancarai Bapak Tony selaku salah satu pendamping kegiatan ekstrakurikuler di madrasah tercinta kita ini. Pertanyaan pertama, apakah dulu Pak Tony sekolahnya juga di MK? Jika tidak, dulu di mana? Terima kasih anak-anakku semuanya. Jadi Pak Tony di Kameron ini bukan dulu asli Kameron, aslinya dari Jumbleng, Taman-Agung. Nah, di sana ada SD, dulu namanya SD Jumbleng, tapi sekarang lebih dikenal dengan SD Muhatama, SD Muhammadiyah Taman-Agung. Nah, Pak Tony lulusan di sana tahun 1976 lulus. Jadi di sini Bu Ning yang dulu kepala Mimka, itu istrinya Pak Tony. Nah, Pak Tony yang ngikuti ke sini, begitu. Pertanyaan kedua, Pak Tony kan di Mimka menjadi pendamping ekstra drum band. Apakah sejak kecil Pak Tony belajar drum? Tidak. Jadi ketika Pak Tony kecil kemudian belum ada drum band ya. Ada, tapi dulu zaman dulu kala Pak Tony mungkin belum lahir ya. Itu namanya PGT, Persatuan Genderang Trompet. Nah, Pak Tony ikut setelah tahun lulus SMA. Jadi Pak Tony lulus tahun 84. Nah, itu baru mulai 85, itu baru 84 akhirnya. Itu baru ikut drum band di Muntilan, namanya Hizbul Waton. Itu drum bandnya milik Pemuda Muhammadiyah Muntilan. Jadi dulu Pak Tony ada dari unsur pemuda. Nah, anggotanya dari Hizbul Waton itu ada yang dari SMA Muhammadiyah, ada yang dari SPG. Dulu masih ada SPG yang sekarang menjadi SMA Muhammadiyah juga. Itu kelasnya SPG. SPG sudah tidak ada lagi, terus diganti SMA. Kemudian juga ada yang dari SMP Muhammadiyah Kauman juga. Jadi Pak Tony dari unsur pemuda, dan itu tahun sekitar 84. Pertanyaan ketiga, Bapak Tony belajar drumming sejak kapan dan dari siapa? Jadi Pak Tony pertama kali belajar itu ikut di HW itu, waktu pelatihannya dari Jogja, ada 3, kemudian yang satu dari Muntilan, Bapak Mutadi almarhum. Itu awalnya ikut di situ. Nah, Pak Tony suka pegang-pegang yang lain juga, karena suka hal yang lain. Terus di samping itu Pak Tony juga dengar di Jogja itu ada setiap tanggal 1 setiap bulan itu ada kirab drum band dari stasiun Tugu itu sampai ke ini Pasar Beringharjo. Nah, Pak Tony hampir setiap bulan ngelegaki ke sana lihat itu. Dengan satu unit drum band jalan itu Pak Tony metode lihat karena saking sukanya gitu. Pertanyaan keempat, Pak Tony mengajar drum band pertama kali dulu di sekolah mana dan tahun berapa? Sekitar tahun 86 ya, sekitar tahun 1986. Waktu itu ada sekolah gabungan SD Muhammadiyah Semuntilan. Jadi kalau sekarang istilahnya ada SD Muhatama, SD Musa, dan SD Mugu Muhammadiyah Gunung Pring. Jadi dari SD Muhammadiyah Gunung Pring, SD Muhammadiyah 1 kemudian yang ada di Gendal dan SD Muhammadiyah Jumbleng waktu itu namanya. Itu pertama kali ngajar tahun sekitar 1986. Setelah itu. Pertanyaan kelima, sedangkan di Mimka ini sejak tahun berapa? Nah, setelah beberapa tahun gabungan dari 3 sekolah itu, kemudian beberapa tahun kemudian di Mimka ikut gabung. Nah, ikut gabung, jadi dulu terjadi 4 sekolah, dari SD Muhammadiyah itu ada 3, terus tambah MI Muhammadiyah Kameron. Nah, berjalannya waktu kemudian itu berhenti, kemudian Gunung Pring terdiri sendiri, saya ada di sana. Baru sekitar tahun 2010-an itu baru mulai ngajar di Mimka. Waktu itu kan dulu Mimka belum punya drum band, punyanya Kobro. Tahun 2005 itu ada Kobro. Nah, sekitar tahun 2010 sekitar itu baru Kameron ada drum band. Itu Pak Tony yang punya, karena istrinya Pak Tony yang kepala sekolah di situ. Saya ngajar drum band di mana-mana kok. Sekolah saya sendiri nggak punya, hanya kita pasang untuk membeli alat drum band. Waktu itu sebelum puasa belinya dan hutang ke pabriknya.
Nah, di bulan Ramadan di masjid ada penggalangan dana di infak Ramadan istilahnya. Mungkin sampai setelah masjid dilakukan. Nah, infak Ramadan itu digunakan untuk bayar utang itu, drum band itu. Awalnya seperti itu. Pertanyaan ke-6. Ya. Apa prestasi yang bisa pernah diraih drum band ini? Kak, itu Kak. Ya, ikut lomba drum band baru di tahun 2023 kemarin. Alhamdulillah prestasinya ketika di SMA Dukun itu untuk analisis musik itu juara 1 klasemen A kalau nggak salah. Kemudian untuk color guard itu juga juara 1. Kemudian untuk mayoret dan gita pati juara 2. Itu kalau di sawitan itu juara 3. Ya, juara 3 ketika di sawitan. Kemudian di Universitas Negeri Yogyakarta UNY kemarin kita juara 2. Yang saya lupa yang di Korsamakta itu saya lupa juara berapa. Tapi dapat juara berapa, tapi saya lupa itu. Oke, satunya lupa kok itu. Pertanyaan ke-7. Apa sih keuntungan dan manfaat ikut drum band itu, Pak? Ya, jadi sebenarnya ada banyak sekali keuntungan ikut drum band. Yang pertama jelas drum itu melatih kedisiplinan. Kalau tidak bisa disiplin, drum tidak akan jadi. Ya. Yang kedua melatih kekompakan, karena semua harus kompak dari masing-masing instrumen. Jadi misalkan pianika, ya semua pianika harus bareng bunyinya, notnya apa, kapan masuknya itu harus bareng. Kemudian dari belira juga sama, kompak kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu melatih koordinasi. Jadi ketika beberapa alat musik dimainkan bareng, kapan saya masuk, kemudian notnya yang saya pakai apa, kayak gitu. Nah, di samping itu juga ketahanan, karena kalau tidak tahan nanti belum selesai drum band sudah lelah, kelelahan, kecapaian dan sebagainya. Jadi memang dari fisik dari awal sampai akhir dengan terus-menerus memukul alat atau meniup alat itu harus kuat, gitu. Pertanyaan ke-8. Ya. Menurut Pak Tony, penting tidak sih anak yang selalu penuh percaya diri, pede itu? Ya, itu menjadi satu kewajiban. Kalau tidak percaya diri, akhirnya nanti akan tidak bisa kompak. Jadi ketika notnya ini, nah kapan masuk notnya ini, itu harus percaya diri, saya ini bisa. Tapi kalau tidak bisa, datang dulu temannya yang lain, akhirnya nanti nggak bareng. Itu makanya dari masing-masing individu, masing-masing anak itu harus percaya diri penuh bahwa saya bisa. Notnya kayak gini, masuknya saat kapan, itu harus paham, jadi harus percaya diri. Pertanyaan ke-9. Ya. Terus menurut Pak Tony, bagaimana caranya supaya anak itu bisa pede? Ya, agar bisa pede kan utamanya harus bisa, nih. Harus bisa. Kalau nggak bisa nggak akan pede. Nah, caranya kalau untuk yang alat musik perkusi itu hanya alat dipukul. Nah, alat yang dipukul itu caranya mukulnya harus keras. Jadi kalau ketika mukul keras ada yang salah, Pak Tony tahu. Oh, itu pukulannya ada yang salah, yang mana tak cari, setelah ketemu tak ajari secara individu. Atau bisa, jadi ketika dia mukul itu dengan keras, ketika sudah tak benerin, besok tidak akan lupa. Karena soalnya ini sudah menjadi feeling. Jadi ketika mukul kayak gini, besok walaupun notnya lupa, ini mukulnya sudah akan benar. Itu kalau yang alat musik perkusi. Kalau yang alat musik tiup, itu kita punya pianika ya. Pianika ya caranya tidak boleh lihat ke alat. Jadi antara perasaan dituangkan di jari-jari. Namanya fingering. Nah, di jari-jari itu sudah ditoto sama Pak Tony. Misalkan jempolnya mulai di sol. Gini-gini, ketika nanti ada perubahan, nanti dirubah. Diangkat semua kecuali kelingking, terus jempol ditaruh di kelingking,
diangkat ditaruh lagi gini. Nah itu harus paham. Nah makanya tidak boleh lihat alat. Kalau lihat alat nanti akan selamanya akan lihat alat, jadi malah ketinggal-tinggal, nggak percaya diri namanya. Tapi kalau sudah terbiasa dengan tidak melihat alat, hanya perasaannya dituangkan dalam jari-jari, nah itu akan bisa menguasai sehingga bisa percaya diri. Begitu. Kita di drum band kan hanya ada alat musik pukul sama alat musik tiup. Kalau alat musik yang lain kan ada alat musik petik kayak gitar, ada alat musik gesek kayak rebab, biola kayak gitu. Nah di drum band kita hanya ada perkusi, alat musik pukul, dan main instrumen atau alat musik tiup. Pertanyaan ke-10. Idola guru dulu selama Pak Tony di sekolah siapa? Idola saya ketika di SMP namanya Pak Abu Yazid Bustami almarhum. Waktu itu dia ngajarnya seni suara, jadi ngajari baca not. Waktu itu bukunya karyanya Pak Dal. Lengkapnya saya lupa Pak, jadi ini tahu ya Pak Dal siapa. Nah itu kita belajar membaca not, jadi kita diberikan not, kita belajar membaca kayak itu. Nah, seperti sekarang Pak Tony kok nggak pakai. Di awal Pak Tony kan pakai yang kemarin ya, tak kasih not itu do re mi fa, ada garis birama dan sebagainya. Kalau ini nilainya 1/4 ketukan, ini 1/8 dan sebagainya. Terus kalau ada garisnya di atas tuh artinya apa, ada titik artinya apa, ada nol itu artinya apa. Nah belajarnya dulu dengan itu Pak Abu Yazid Bustami untuk baca not. Kalau kita bisa baca not, ketika kita lihat not itu kita sudah tahu bisa memainkan musik, bisa menyanyikan. Jadi yang paling saya suka paling dengan Pak Tony itu Pak Abu Yazid Bustami. Nah, waktu SMP Muhammadiyah tahu. Pertanyaan ke-11. Pengalaman apa yang tak terlupakan? Pengalaman yang tak terlupakan ada beberapa. Yang pertama ketika Pak Tony menjadi anggota drum band waktu 10 Waton, itu pas event besar 2 kali Pak Tony nggak bisa ikut, kecewanya luar biasa. Jadi pernah pas muktamar di Surakarta, drum band kita di 10 Waton dikirim ke sana, Pak Tony nggak bisa ikut karena waktu itu Pak Tony lagi diklat di Semarang. Kemudian yang kedua ada Musfil, Musyawarah Wilayah Jawa Tengah di Muntilan, pentas besar lagi, Pak Tony baru pendidikan di Gombong. Nah itu pengalaman zaman sekian. Tapi ada satu lagi yang sampai sekarang saya pakai ketika saya ngajar drum band, itu ada namanya Pak Dawam. Itu dulu kepala SD Muhammadiyah Taman Agung Muhatama. Itu mengatakan gini, suatu hobi ini bisa kalian pegang ya, suatu hobi kalau ditekuni secara sungguh akan mendatangkan hasil, datang rezeki. Jadi contohkan siapa? John Mugi. Ada yang kenal John Mugi? Enggak ya, John Mugi pelari dari Kenya. Dia katakan John Mugi itu cuma lari. Setiap orang yang tidak cacat kaki pasti bisa berlari. Tapi karena John Mugi itu menekuni betul tentang lari itu, sehingga dia menjadi juara dunia. Nah, rezekinya berapa? Hadiahnya ketika menjadi juara dunia. Besar sekali toh. Waktu itu Pak Tony juga nggak percaya. Loh, saya tuh biasanya drum band, suaranya nggak bagus. Memainkan teori alat musik juga tidak begitu menguasai. Apakah mungkin saya gitu? Tapi karena saya suka, ya sudah saya tekuni terus. Walaupun ketika itu saya nggak ada honor ketika pertama ngajar itu. Tapi karena suka ya tak lakoni gitu. Nah akhirnya suatu saat Pak Tony disuruh ngajar di SMP Muhammadiyah Sawangan. Nah dari situ baru mulai ada hasilnya. Nah, baru kemudian di tahun-tahun berikutnya berkembang. Kemudian dari Muntilan di Sawangan, di Candi Mulyo itu banyak yang disuruh ngelatih Pak Tony. Sampai di Mungkin, di Blondo itu, di Salam juga, di Ngulon, di Banyu Biru Dukun, di TK-TK dulu banyak. Nah itu baru Pak Tony yakin benar, oh ternyata memang hobi itu kalau ditekuni betul akan mendatangkan rezeki. Nah kalian sekarang punya hobi apa? Sekarang punya hobi jurnalis ya, belajar. Kalau ini ditekuni betul, suatu saat akan mendatangkan rezeki. Bahkan kalian bisa sekolah dan biaya sendiri dengan jurnalis itu, karena hobi itu akan mengadakan hasil. Pertanyaan ke-12. Apa saran untuk teman-teman
Mimka di sini, Pak. Ya, yang pertama tugas Anda kan masih pelajar nih. Ya belajar yang sungguh-sungguh. Apapun yang diberikan itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ketika ada perintah dari guru tugas, kok kamu belum bisa, jangan mengatakan, Pak saya nggak mau karena saya nggak bisa. Jangan. Ketika diperintahkan dengan kamu nggak bisa, bilang, ya Pak, ya Bu, tapi saya belum bisa, mohon bimbingannya. Kayak misalkan di sini suruh jurnalis, belum pernah ikut, Bang saya nggak bisa jurnalis, jadi nggak dapat ilmunya. Tapi saya siap, tapi saya belum tahu tentang jurnalis. Mohon nanti diajari, dibimbing. Hanya diajari, kan jadi tahu tentang jurnalis. Jadi ketika diperintah, jalani saja dengan mohon bimbingan. Oke. Kemudian yang kedua, harus taat kepada orang tua. Orang tua di sekolah siapa? Guru ya. Karena guru, ayah ibu orang tua itu barokah. Nah barokah itu yang akan memudahkan kehidupan kita. Di dalam kita mengerjakan sesuatu itu, barokah itu yang akan sangat menolong kita. Gitu. Demikian wawancara ini kami sampaikan. Terima kasih atas semuanya dan juga waktu yang diberikan kepada kami semua. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.